Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Dian Fadila Ulfa dengan NIM 90200120085. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa cara di dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Word, saya akan mempraktekkan cara penggunaan ukuran kertas dan memformat daftar isi menggunakan tabulasi dan membuat sampul. Nah, di dalam Microsoft Excel, saya akan mempraktekkan beberapa cara rumus seperti rumus lookup, aritmetika, dan logika. Jadi langsung saja saya akan mempraktekkannya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan mengenai Microsoft Word, yaitu dengan menggunakan ukuran kertas, mengatur ukuran kertas, kemudian memformat daftar isi menggunakan tabulasi. Nah, seperti ini. Kita menggunakan kertas A4. Seperti ini. Kita pilih back layout, kemudian size. Nah, di sini kita memilih kertas A4. Kemudian kita mengatur margin jadi 4433 seperti ini. Margin. Kemudian custom margin. Nah, di sini topnya 4, kemudian left-nya 4. Nah, di sini juga bottomnya 3. Kemudian right 3. Kemudian oke. Nah, akan berubah jadi seperti ini. Margin 4433. Kemudian kita mengatur fontnya jadi Times New Roman. Kemudian 12. Nah, ini untuk mengatur font bisa menggunakan Ctrl Shift F atau langsung bisa tekan sini Times New Roman. Nah, sekarang kita akan contoh misal kita akan membuat makalah mengenai penanganan pemerintah terhadap COVID-19. Nah, seperti ini. Kita arahkan kursor ke tengah sini. Makalah penanganan dan pemerintah terhadap COVID-19. Seperti ini. Nah, kemudian kita memasukkan logo dengan cara insert, kemudian picture. Nah, di sini kita dapat memilih logo seperti ini. Nah, yang ini kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis bawah nama oleh Dian Fadila Ulfa. Kemudian UIN Alauddin Makassar tahun 2021. Enter. Nah, ini contoh sampul. Kemudian kita membuat kata pengantar seperti ini. Kemudian ini contoh kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contoh misal di sini terima kasih pada, ini hanya contoh kata pengantar, pada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu. Nah,
ini hanya contoh kata pengantar. Kemudian kita lanjut ke daftar isi. Nah, daftar isi ini kita memformatnya menggunakan tabulasi. Contohnya itu, kita mengetik dulu daftar isi. Kemudian kita mengetik isi daftar isi itu seperti kata pengantar. Kata pengantar, kemudian daftar isi ini hanya daftar isi secara rinci. Kemudian itu pembahasan menangani COVID-19. Nah, di sini kita dapat menggunakan tabulasi seperti ini. Kita blok semua ini kata pengantar daftar isi, kemudian masuk ke paragraf sini, kemudian tabs. Nah, di sini kita dapat mengatur menjadi 12,5. Kemudian right. Nah, di sini kita memilih nomor 2 karena kita akan menggunakan titik-titik. Set. Kemudian lanjut kita set lagi ke 13. Sini right, nah sini non. Set. Oke. Nah, di sini kita tab. Nah, seperti ini. Misal ini kata pengantar angka Romawi 1. Kemudian daftar isi angka Romawi 2. Kemudian ini pembahasan itu huruf biasa. Nah, seperti ini cara membuat daftar isi dengan memformat menggunakan tabulasi. Nah, sekarang kita dapat masuk ke pembahasan. Contoh misal pembahasan. Pembahasan penanganan COVID-19 seperti ini. Ini kita bold caranya seperti ini. Nah, di sini misal ini pembahasan penanganan dan pemerintah terhadap COVID-19 seperti ini. Nah, di sini kita dapat misal 1 bla bla. Ini semisal pembahasan 2 bla. Nah, sini seperti ini contohnya. Kemudian kita dapat membuat halaman seperti ini. Kata pengantar itu menggunakan angka Romawi 1, daftar isi menggunakan angka Romawi 2, dan pembahasan itu menggunakan angka biasa. Nah, kita masuk ke insert seperti ini caranya, insert, kemudian masuk ke page number. Dari sini saya pilih bottom of page, kemudian saya pilih plan number 2. Ini gunanya untuk mengetahui posisi halaman di sini seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubah angka Romawi? Caranya seperti ini, page number, kemudian format page seperti ini. Nah, ini number format kita ubah menjadi angka Romawi seperti ini. Start at 1 angka Romawi seperti ini. Nah, ini kita ubah. Nah, di sini kita close dulu. Nah, sekarang kita dapat nge-break halaman. Caranya seperti ini. Kita masuk ke insert, kemudian break. Nah, di sini kita pilih next page. Caranya seperti ini. Kemudian ini sudah kita break. Kemudian kita break lagi sampai sini. Nah,
Ini kegunaan break itu untuk memisahkan jika kita mengubahnya ini, semuanya tidak akan berubah. Misal kita rubah ini jadi angka Romawi. Nah, di sini tidak akan berubah seperti ini. Nah, kita langsung break aja langsung, kemudian next back. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah break. Di sini sudah berubah. Nah, langsung saja kita ubah menjadi angka biasa di pembahasan. Caranya seperti ini. Nah, di sini sudah kita lihat. Nah, di sini kita akan menghapus halaman nomor halaman pada sampul. Caranya seperti ini. Different. Nah, ini pada halaman sampul sudah terhapus. Nah, kata pengantarnya 1 angka Romawi daftar isi, 2 angka Romawi, kemudian pembahasan 1 angka biasa. Terima kasih atas pembahasan saya mengenai Word. Jika ada ditanyakan, silakan masuk ke kolom komentar. Jadi langsung saja Microsoft Excel. Di sini kita dapat menginput nilai-nilai menggunakan rumus seperti rumus lookup, aritmetika, dan logika. Nah, di sini saya menyediakan 2 tabel. Yang pertama itu tabel acuan dan yang kedua itu tabel untuk menginput nilai-nilai menggunakan rumus. Nah, tabel acuan di sini berisi NIM dan nilai tugas mid final. Nah, di sini juga berisi NIM nama kelas dan nilai-nilai. Nah, langsung saja saya ingin memindahkan data dari tabel acuan menggunakan rumus lookup. Nah, itu sama dengan lookup kemudian buka kurung. Nah, di sini kita dapat blok sel acuan, kemudian titik koma. Kenapa titik koma? Karena di sini titik koma. Apabila di sini koma, maka kita dapat mengklik koma. Kemudian kita dapat memblok tabel acuan seperti ini. Nah, kemudian F4 1 kali. Kenapa F4? Ini gunanya untuk mengunci tabel. Kemudian kita dapat mengklik lagi titik koma, kemudian 2. Kenapa 2? Karena data yang ingin kita ambil dari tabel acuan itu dari kolom 2, seperti ini. Kemudian false. Nah, tutup kurung, kemudian enter. Ini. Nah, agar kita tidak dapat membuat rumus lagi, maka kita dapat menarik ini seperti ini. Nah, nilai dari kolom 2 itu pindah ke tabel 2 seperti ini. Nah, yang sekarang kita dapat memindahkan nilai mid. Rumusnya seperti tadi, lookup, kemudian buka kurung, blok sel acuan, kemudian titik koma. Nah, di sini kita dapat memblok tabel seperti ini. Kemudian F4 1 kali, titik koma, kemudian 3. Kenapa 3? Karena nilai yang ingin kita ambil itu dari kolom 3, yaitu mid. Kemudian koma false. Tutup kurung, enter. Nah, kita dapat lagi menarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita dapat memindahkan lagi data nilai dari tabel acuan final, yaitu sama rumusnya seperti tadi, lookup, kemudian buka kurung, kemudian blok sel acuan, kemudian titik koma. Nah, kita dapat blok tabel seperti ini. Nah, F4 1 kali, kemudian titik koma 4. Kenapa 4? Karena kita dapat mengambil data dari kolom keempat itu. Kemudian false. Nah, seperti ini. Kita dapat lagi naik ke bawah. Kemudian kita dapat mencari lagi nilai akhir, yaitu dari nilai tugas mid dan final. Nah,
Dari nilai tugas, contoh saya ingin mengambil nilai tugas dari 25%, nilai mid 35%, kemudian final saya mengambil 40%. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan 25%, kemudian simbol bintang seperti ini ya. Blok nilai tugas, kemudian tambah 35% dari nilai mid seperti ini. Kemudian simbol bintang seperti ini, blok, kemudian tambah lagi 40% nilai final. Simbol bintang seperti ini, kemudian blok lagi, nah, enter. Nah, sini nilainya sudah muncul 81,9. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita dapat mencari huruf, yaitu apakah dia A, B, atau C ya. Kita dapat menggunakan rumus logika seperti ini. Di sini apabila nilainya A, contoh misal A 80A, kalau 72 itu B, kita dapat menggunakan rumus logika seperti ini. If sama dengan if, terus buka kurung, kita dapat memblok nilai akhir seperti ini ya. Nah, kemudian sama dengan if, buka kurung seperti ini, kemudian blok nilai tengah. Nah, di sini jika nilai lebih dari 80, maka nilai A. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, jika lebih dari 80, maka nilai A seperti ini. Titik, koma, kemudian A. Nah, kita lanjut lagi. Jika kemudian kita blok lagi nilai akhir. Blok lagi nilai akhir. Jika lebih dari 60, maka nilai B. Seperti ini. Nilai B. Ini ya. Jika nilai lebih dari 60, maka nilai B. Kemudian jika blok nilai akhir lagi, jika lebih dari sama dengan 50, maka nilai C. Seperti ini. Nilai C ya. Nah, apabila melebihi dari itu, maka nilainya, jika kurang dari itu, maka nilainya error. Seperti ini, kita dapat memberikan momen error. Seperti ini. Nah, di sini kita dapat memberikan dalam tutup kurung itu 3 karena buka kurungnya tadi 3, 1, 2, 3 seperti ini. Nah, enter. Nah, di sini kita sudah ketahui, maka 80 di sini A, karena tadi jika lebih dari 80, jika lebih sama dengan 80, maka nilai A. Jadi kita dapat menarik ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi 80 A 72, B 80 A 75, B 72,4, B 83,65 itu nilainya A seperti ini.
Oke, kita lanjut mencari keterangan, yaitu apabila A sangat memuaskan, B memuaskan, jika C cukup, dan E error. Jadi di sini kita menggunakan rumus cari keterangan, rumusnya seperti yang tadi, menggunakan rumus logika seperti ini. If buka kurung, di sini kita blok nilai akhir. Kemudian jika lebih dari 80 sama dengan sama dengan 80, maka sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kemudian jika sini kita menggunakan titik koma, kemudian lanjut jika lebih dari sama dengan 70, maka memuaskan. Kemudian lanjut titik koma, if buka kurung, blok nilai akhir. Kemudian jika lebih dari sama dengan 60, maka cukup. Cukup. Nah, kemudian di sini kita dapat mengetikkan error. Nah, di sini tetap kita kasih tutup kurung 3 karena tadi kita membuka kurungnya 3 juga seperti ini. Nah, di sini sangat memuaskan. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian kita dapat melihat total nilai menggunakan rumus sum. Itu menjumlahkan nilai seperti ini. Buka kurung. Kemudian ketik sum. Sama dengan ketik sum, kemudian buka kurung seperti ini. Kita dapat memblok semua nilai akhir seperti ini. Kemudian titik koma, lanjut blok, titik koma, lanjut blok, titik koma, lanjut blok, titik koma, lanjut blok, titik koma, lanjut blok. Nah, enter. Nah, hasilnya di sini 466. Kemudian kita lanjut lagi mencari rata-rata nilai. Kita menggunakan rumus average seperti ini. Sama dengan buka kurung, titik koma, kemudian enter. Nah, hasilnya 78. Kemudian kita dapat mencari nilai tertinggi seperti ini. Kita dapat menggunakan nilai max. Sama dengan max, maksimal ya. Kemudian buka kurung. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi saya jelaskan ulang tadi, untuk memindahkan data itu kita dapat menggunakan rumus lookup. Seperti tadi, sudah saya jelaskan rumusnya. Kemudian kita mencari nilai akhir itu menggunakan rumus aritmetika. Kemudian mencari huruf-huruf itu menggunakan logika. If. Jadi,
cukup sekian penjelasan saya mengenai Excel. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Excel, ketik saja dalam kolom komentar. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dan praktik saya mengenai Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen. Dan jangan lupa tinggalkan jejak untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.